Bab 3518. Keluarga Lu bersaudara. Jangan berpikir aku picik, Suezu terlalu miskin. Ratusan ribu batu roh, cukup untuk kultivator istana bintang gunakan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin, kata Erik Kin sambil tersenyum tipis. Aku juga tahu situasi di Suezu. Dapat dikatakan bahwa Suezu adalah contoh khas dari kesengsaraan Longzhou. Terlepas dari masalah monster pelindung bintang, Mita Yan, tetua Di dan lain-lain juga sangat sibuk, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk masuk ke kolam darah Kaisar Iblis. Namun karena waktu yang singkat dan pertemuan dengan Erik Kin, krisis tersebut dengan cepat teratasi. Dan Suezu telah dirugikan oleh Longzhou selama ratusan tahun, jadi jangan melihat Sierra Kin sebagai penguasa istana, tetapi untuk terus mendukung Suezu yang hancur, dia telah menghabiskan energi dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, Mita Yan pernah berkata padanya. Bakat Sierra Kin jauh lebih baik darinya, tetapi karena dia harus terus-menerus melengkapi kebutuhan Suezu sehingga dia belum menembus ke ranah 3 penurunan. Kalau begitu, apakah aku masih melanjutkan bertaruh? Aku merasa sedikit menyesal. Aku terlalu bermain aman sebelumnya dan aku harusnya bertaruh seluruh kekayaan bersihku. Sierra Kin merasakan manisnya kemenangan dan berkata dengan sedikit penyesalan. Erik Kin memutar matanya, bertaruh seluruh harta, seperti Lady Long saja. Tentu saja terus, aku akan menghentikan transmisi suara untuk sementara waktu. Selama Dewa Pedang Jiushu ada di lapangan, pilih saja dia, kata Erik Kin. Oke, dan di mana kamu sekarang? Mengapa aku tidak melihatmu di kursi penonton, kata Sierra Kin. Posisi aku agak istimewa dan itu normal bahwa kamu tidak dapat melihatku. Jangan pedulikan aku, ingat untuk bertaruh. Oke, tapi kamu sangat optimis tentang Dewa Pedang Jiushu ini, apakah kamu mengenalnya? Sierra Kin bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sangat akrab dengannya. Lebih dari familiar, Dewa Pedang Jiushu adalah dirinya sendiri. Erik Kin tersenyum tipis, namun tidak menjelaskan dan langsung mengakhiri transmisi suara. Jelas, Sierra Kin tidak tahu bahwa dialah yang berada di atas panggung pertandingan. Ini juga normal, auranya terhalang oleh jubah hitam dan metode yang dia gunakan bukanlah api suci yang dikenal Sierra Kin dan Sierra Kin mungkin tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan berpartisipasi dalam pertarungan berdarah. Bahkan, jika bukan karena pertarungan berdarah yang menyebabkan perubahan giok Baoshan, dia mungkin tidak akan tertarik untuk memiliki pertarungan yang membosankan di pertarungan berdarah sepanjang waktu. Teman seiman Kin, orangnya sudah ada di sini. Pada saat ini, pengingat Lady Long terdengar di telinganya dan Erik Kin menoleh untuk melihat. Aku harap mereka lebih lemah, jadi kita bisa menghadapinya dengan lebih baik. Lady Long berdoa sebentar. Di sisi lain pertarungan berdarah, tirai cahaya naik dan formasi teleportasi dimulai lagi. Penonton di sekitarnya juga melihat ke sini pada saat yang bersamaan. Pertempuran 2 lawan 2 tidak hanya lebih menarik bagi 4 orang untuk bertarung, tetapi juga karena tidak ada yang tahu siapa yang akan bertarung sebelum pertandingan, yang juga merupakan ketegangan besar. Tapi ketika cahaya itu menghilang, yang muncul di hadapan semua orang kali ini adalah 2 pria besar yang kuat. Ini ternyata adalah orang dari keluarga Lu. Sial, sekarang Dewa Pedang Jiushu dalam masalah. Kedua saudara ini jauh lebih kuat dari mata 3 sebelumnya dan meskipun mereka memiliki catatan kemenangan yang biasa, mereka secara khusus menahan orang-orang seperti Dewa Pedang Jiushu. Ngomong-ngomong, Dewa Pedang Jiushu benar-benar tidak beruntung. Kemarin, dia bertemu dengan seorang gila seperti Seto di hari pertamanya.
Hari ini, di pertarungan kedua, dia bertemu dengan kultivator yang dapat mengalahkan jurusnya. Kali ini aku pasti akan memenangkan taruhan. Sebelumnya, aku salah menghitung kekuatan Dewa Pedang Jiushu yang kehilangan pupet. Kali ini dia bertemu orang yang bisa mengalahkan jurusnya, ditambah Lady Long terluka parah dan pasti akan kalah. Semuanya ditekan dan mereka yang kalah sebelumnya bisa kembali. Dan sekelompok kultivator, yang tidak percaya pada hal seperti ini, segera terus berlari untuk bertaruh. Sial, kita terlalu sial. Dalam pertarungan berdarah, melihat dua orang ini, Lady Long tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Teman seiman Qin, dua orang ini sama denganmu. Mereka adalah tipe yang tidak pandai ilmu sihir, tetapi sangat kuat dalam tubuh Taois. Lady Long, yang jelas mengenal kedua pria itu menjelaskan. Apalagi mereka punya teknik rahasia, yang bisa memadatkan sumber energi menjadi baju besi seperti penghalang, menutupi seluruh tubuh. Dalam keadaan itu, bahkan pedang abadi tingkat 4 saja tidak bisa menusuk dan mereka bisa menggunakan kekuatan sumber energi untuk melepaskan diri dari aura di sekitar panggung pertandingan untuk mengalihkan kerusakan. Jadi memangnya kenapa? Tanya Eric Qin. Teman seiman, kenapa kamu masih tidak mengerti? Kamu bisa melukai mereka berdua dengan satu pukulan. Tetapi metode ini pasti memiliki dampak yang besar pada tubuh Taoismu. Lady Long gugup. Begitu dua orang ini mengeluarkan teknik rahasia, efek pukulanmu akan sangat berkurang dan akan menghabiskan banyak reiki dengan sia-sia dan mereka akan terus menahan pergerakanmu sampai mati nanti. Jadi kita yang bertemu kedua orang ini karena karakteristikmu. Pasti keberuntunganku terlalu buruk dan aku telah melibatkanmu lagi. Lady Long menyalahkan dirinya sendiri lagi. Jangan panik, siapa yang memberitahumu bahwa jurus tinju Sageku memiliki pengaruh besar pada tubuh Taois? Eric Qin tertawa. Ini adalah fakta yang jelas, kata Lady Long dengan gugup. Semua orang tahu bahwa semakin kuat ilmu sihir, semakin besar kekuatannya, tetapi juga semakin besar konsumsinya. Di mata Lady Long, pukulan Eric Qin melukai Master satu penurunan dan energi yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Tidak hanya Lady Long yang merasakannya, para kultivator yang hadir juga merasakan bahwa Eric Qin baru saja melakukan jurus terkuatnya. Oleh karena itu, setelah melihat bahwa lawannya adalah dua bersaudara dari keluarga Lu, banyak kultivator berlarian untuk bertaruh pada lawan. Membosankan, aku tidak menyangka kita menunggu lama dan ternyata malah bertemu sampah yang terluka parah dan seorang yang dapat kita kalahkan dengan jurus kita. Melihat Eric Qin dan Lady Long, dua bersaudara keluarga Lu menggelengkan kepala dengan kecewa. Kita datang ke pertarungan berdarah untuk pemanasan sebelum jalan Dengtian dan mengalami perasaan bertarung sampai mati terlebih dahulu. Sayangnya, pertarungan ini telah menjadi pertarungan pemukul lalat. Begini saja, kalian berlutut dan menyerah sekarang dan kami akan mengampuni nyawa kecil kalian. Kalau tidak, jika menunggu sampai pertarungan dimulai, kita bisa membunuhmu dengan satu pukulan saja. Salah satu dari mereka memberikan tinju menghina. Jelas, meskipun Eric Qin membunuh kultivator mata tiga, kedua bersaudara keluarga Lu tetap memandang rendah dia. Jadi, tinjumu cukup tajam. Eric Qin tersenyum dingin. Tentu saja, jangan berpikir bahwa tubuh Taoismu sangat kuat, sampah seperti kultivator mata tiga. Kamu dapat melukainya dengan satu pukulan dan kita juga bisa. Kakak besar keluarga Lu berkata dengan bangga. Mereka berdua adalah kultivator yang melatih tubuh Taois dan mereka sama sekali tidak menganggap serius Eric Qin. Kalau begitu,
Aku ingin merasakannya dan melihat apakah tinjumu begitu kuat, kata Eric Kin ringan. Sepertinya kamu sedang mencari kematian. Kedua bersaudara keluarga Lu mendengus pada saat yang sama. Dan saat bel berbunyi lagi, pertarungan dimulai. Meskipun dua orang itu memandang rendah Eric Kin, mereka tidak melambat. Reiki kuning pucat mengelilingi tubuhnya, mengembun menjadi lapisan tipis pelindung tanah liat. Bocah bau, kamu masih belum menyerang. Mereka sudah bersiap dan melihat Eric Kin masih berdiri di tempat yang sama, bahkan Reiki tidak diaktifkan juga. Kakak besar keluarga Lu mengerutkan kening. Aku sudah mengatakannya, aku mendengar bahwa kalian berdua terkenal sebagai tubuh Taois yang kuat. Aku hanya ingin merasakan seberapa kuat tubuh Taois kalian. Bersambung.